Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadep Andi Suryestawa dengan NIM akhir 1008 dari Prodi PTI semester 5 kelas A. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait shortcut terkait aplikasi project yang telah saya buat dan saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu aplikasi Explore Anime. Jadi video ini dibuat juga untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pemrograman mobile. Oke, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terkait struktur folder proyek yang telah saya buat. Di sini di VS Code, di aplikasi yang saya buat, terdapat ada struktur folder wajib, yaitu di folder library. Di dalam folder library, di sini saya membuat beberapa folder dan file. Di sini terdapat Firebase option dar untuk menghubungkan VS Code ke akun Firebase yang telah kita buat. Lalu ada file main.dar, yaitu sebagai entry point aplikasi. Lalu berikutnya ada folder core, yaitu folder logika yang terdiri dari folder model yang berfungsi sebagai model data. Jadi di dalam folder model, di sini saya membuat file anime underscore model dar. Lalu berikutnya ada folder service yang berfungsi sebagai layanan API-nya. Di dalam folder service, di sini saya membuat uh, file anime API service, lalu ada juga file FCM service. Lalu berikutnya ada folder provider yang berfungsi sebagai state management dengan provider yang telah saya buat, yaitu ada 3. Di sini teman-teman bisa baca sendiri. Lalu berikutnya ada folder screen, yaitu sebagai halaman UI yang terdiri dari beberapa file yang telah saya buat. Teman-teman bisa baca sendiri. Dan berikutnya ada folder widget juga, fungsinya seperti mirip screen, yaitu sebagai halaman UI. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait cara kerja state management provider yang diterapkan dalam aplikasi saya. Jadi di sini saya membuat 3 file provider, yang dimana 3 file tersebut saya panggil di main.dat melalui baris kode ini. Jadi di sini ada multi provider yang berfungsi untuk menyatukan banyak provider agar semua halaman bisa mengakses data yang sama tanpa harus oper-oper variabel secara manual. Jadi masing-masing provider ini dibungkus oleh kelas change notifier provider yang berfungsi untuk mengirim pemberitahuan ke widget lain kalau ada data yang berubah dari masing-masing provider. Jadi adapun 3 file provider yang saya panggil, yaitu ada out provider, anime provider, dan juga favorit provider. Yang pertama dari anime provider. Jadi di anime provider ini berfungsi untuk mengelola data anime dari API Jikan. Selain itu ada juga mengelola metode untuk mengambil anime detail, metode untuk mendapatkan top anime, dan juga metode untuk fitur pencarian. Yang dimana semua metode-metode ini akan diimplementasikan ke beberapa UI, misalkan di home screen yang telah saya demo di video sebelumnya, dan juga di halaman detail page yang telah saya videokan di video demo sebelumnya juga. Lalu untuk selanjutnya yaitu out provider yang berfungsi untuk mengelola autentifikasi menggunakan file-based authentication, yaitu pada baris kode ini, dan juga menangani metode sign in with Google, yaitu login dengan Google yang disediakan oleh Firebase. Lalu ada juga metode untuk sign out, yaitu keluar dari akun yang diloginkan dari APK-nya. Jadi provider ini biasanya akan diimplementasikan di UI login dan juga profile, seperti yang saya sudah videokan di video demo sebelumnya. Lalu yang berikutnya adalah favorit provider, uh, yang berfungsi sebagai state management untuk mengelola daftar anime favorit user, menggunakan list untuk menyimpan data anime favorit, yaitu yang ini. Lalu di sini ada metode untuk menambahkan anime ke dalam kategori favorit, yaitu ini dan ini. Lalu berikutnya ada metode untuk menghapus anime dari kategori favorit. Oke, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan menjelaskan terkait implementasi service API menggunakan Dio. Jadi di sini pertama-tama di folder yang sudah saya buat, yaitu service. Lalu di sini ada file anime API service, yang dimana file ini berfungsi kelas anime API yang bertanggung jawab untuk semua komunikasi dengan API yang saya gunakan, yaitu API Jikan, API yang khusus terkait tentang anime. Jadi pada baris ini merupakan inisialisasi Dio, yang dimana Dio dikonfigurasi dengan base URL dari API Jikannya, yaitu ini. Lalu di sini ada metode untuk mendapatkan top anime, lalu ada metode untuk mendapatkan detail anime, dan juga ada metode untuk melakukan fitur pencarian anime. Semua metode ini saya gunakan dari API Jikan yang saya gunakan. Lalu berikutnya adalah ke folder model, yang dimana dalam folder model ada file anime model. Jadi file anime model ini berfungsi untuk mapping respon, yang dimana di baris ini berfungsi untuk menyimpan data anime. Di sini teman-teman bisa baca sendiri. Lalu pada baris ini yang berfungsi untuk respon API-nya. Lalu pada bagian ini merupakan fungsi untuk membuat copy objek dengan beberapa properti yang diubah, atau bisa dibilang berguna untuk update data. Lalu setelah melakukan apa yang kita lakukan di API service dan juga anime model ini, kita selanjutnya yaitu ke anime provider. Jadi di anime provider ini digunakan untuk memanggil semua fungsi dari anime API yang sudah dikembalikan datanya dalam bentuk model anime di file anime model. Jadi di sini ada baris kode ini yang berfungsi untuk
memanggil API service-nya. Lalu di bawahnya adalah em, beberapa fungsi yang dipanggil seperti fungsi-fungsi dari anime API service yang tadi. Oke, lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait alur integrasi Firebase. Yang pertama yaitu terkait autentifikasi akun Google dari Firebase. Pertama-tama kita inisialisasi Firebase di Mindap, yaitu pada baris kode ini. Lalu berikutnya kita jangan lupa untuk memanggil out provider yang sudah kita buat, yaitu pada bagian ini. Lalu untuk selanjutnya adalah kita pergi ke halaman out provider. Jadi pada bagian ini yaitu berfungsi untuk mendengarkan atau perubahan status login Firebase secara real time, menyimpan user yang sedang login ke variabel user, lalu mengupdate UI secara otomatis. Jadi update apapun terkait login itu akan dilakukan di bagian konstruktor ini dan listener. Lalu untuk loginnya itu yaitu dilakukan melalui fungsi atau metode ini. Jadi fungsi dari metode ini adalah untuk melakukan login dengan akun Google dan menghubungkannya ke Firebase. Fungsi ini juga membuka pop-up Google Sign In, mengambil token akun Google, lalu mengubahnya menjadi kredensial Firebase, lalu melakukan login ke Firebase menggunakan kredensial tersebut. Jadi setelah kita berhasil login pada aplikasi yang saya buat, datanya akan diperbaharui dan UI-nya diberitahu melalui notify listener agar tampilan menyesuaikan status login tersebut, yaitu di bagian baris yang tadi. Lalu berikutnya adalah metode sign out yang berfungsi untuk mengeluarkan pengguna dari akun yang diloginkan sepenuhnya. Jadi pertama-tama fungsi ini melakukan logout dari akun Google melalui Google Sign Out, kemudian logout dari Firebase dengan out sign out yang ini. Lalu notify listener yaitu yang ini dipanggil supaya UI langsung berubah mengikuti status logout tersebut. Nah, jadi di mana diterapkan semua fungsi-fungsi ini, maksudnya di tampilan apa? Jadi semua fungsi-fungsi tersebut ditampilkan di halaman login. Jadi di tampilan login ini jangan lupa jadi di login page dart ini pada baris ini. Jadi pada baris ini berfungsi untuk menentukan halaman mana yang harus dituju setelah splash screen tampil. Setelah menunggu 3 detik, fungsi ini akan mengecek status login lewat out provider yang telah kita hubungkan, yaitu ini. Jadi apabila pengguna sudah login, maka aplikasi akan diarahkan ke halaman utama atau main nav, dan jika belum akan diarahkan ke onboarding. Uh, Lalu selanjutnya, bagaimana jika kita ingin logout? Jadi metode logout yang ada di out provider dipanggil di halaman profile. Tapi sebelum itu jangan lupa kita inisialisasikan out providernya, yaitu pada baris ini. Lalu pada baris kode inilah uh, kita akan melakukan proses logout. Jadi di profile, jika kita melakukan proses logout, maka proses tersebut dilakukan dengan ini, yaitu out sign out, lalu mengarahkan pengguna kembali ke halaman login menggunakan navigator push replacement. Jadi fungsi ini juga memastikan masih aktif sebelum navigasi agar aplikasi tetap aman dari error. Oke, jadi alur untuk out atau login dengan Google-nya seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yang terakhir, saya akan menjelaskan terkait alur integrasi Firebase yaitu FCM atau notifikasi. Di sini pertama-tama kita membuat file untuk FCM service-nya. Di sini saya sudah membuatnya yang diletakkan di folder service. Lalu di sini pada baris ini merupakan inisialisasi FCM-nya. Lalu nantinya pada bagian aplikasi akan meminta izin notifikasi, menyiapkan notifikasi lokal, lalu mengambil FCM token sebagai identitas perangkat. Setelah itu listener dipasang untuk menangani pesan di foreground, background, dan terminated. Lalu selanjutnya ada bagian ini. Bagian ini digunakan untuk memproses pesan sesuai kondisi aplikasi. Lalu pada bagian ini, fungsinya adalah untuk membuat dan menampilkan notifikasi di device. Lalu pada bagian yang ini yang terakhir adalah, jadi fitur ini fungsinya mengatur notifikasi berbasis topik, agar perangkat bisa bergabung atau keluar dari topik tertentu, dan agar hanya menerima kategori pesan yang diperlukan. Biasanya dipakai di backend untuk mengirim notifikasi massal tanpa mengelola token satu persatu. Oke, jadi untuk mengaktifkan notifikasi pada aplikasinya, di sini kita harus membuat notifikasinya di Firebase. Tapi sebelum itu, setelah kita melakukan inisialisasi dan alur-alur setelahnya di file FCM service, kita jangan lupa untuk memanggil atau inisialisasi FCM service-nya di baris kode ini di file main.dart. Lalu jangan lupa kita loginkan VS Code kita ke Firebase melalui file Firebase option.dart. Lalu setelah itu, di sini kita masuk ke Firebase, lalu masuk ke project yang kita telah loginkan ke Firebase. Di sini kita membuat notifikasinya sendiri. Seperti yang lihat di layar, seperti yang terlihat di layar, di sini saya sudah membuat notifikasinya. Untuk mengetesnya, kita harus memerlukan tokennya. Untuk tokennya itu didapatkan saat kita mengeran aplikasinya, seperti yang saya tunjukkan di video demo aplikasi sebelumnya. Lalu untuk tokennya kita salin, lalu kita taruh di sini, lalu kita tes, nanti otomatis notifikasinya akan muncul di HP kita masing-masing. Oke, sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih, dan saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.